Pemirsa, 2 pekan pasca gempa, tim SAR masih melakukan pencarian korban meski terkendala cuaca dingin dan gempa susulan. Bagaimana kondisi terkini di Turki serta perkembangan pencarian korban? Kita akan segera bergabung dengan reporter Camar Haenda dan juru kamera Muhammad Faisal. Selamat pagi waktu Turki, Camar. Ya, baik, selamat pagi waktu Turki. Ya, Camar. Dan juga pemirsa, dan juga selamat siang waktu Jakarta. Ya, Camar, bagaimana proses evakuasi korban di sana? Ya, Nawayogi dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di kota Merkez dan juga kota Kahramanmaras yang menjadi titik pusat gempa. Dapat dilihat di samping kanan kiri saya, Nawayogi dan juga pemirsa, ini perkotaan luluh lantah mulai dari bangunan pendidikan, kemudian juga bangunan pusat perbelanjaan, hospital, kemudian juga ada sekolah luluh lantah dan tinggal sisa puing runtuhan seperti ini. Dan dari kami memantau pada pagi hari ini memang untuk proses evakuasi dihentikan sementara dikarenakan biasanya setiap harinya akan dimulai pada pukul 9, artinya 1 jam lagi waktu Turki, dan hingga dengan saat ini tercatat ada sebanyak 24.000 bangunan yang hancur dan ada sejumlah hal yang perlu disoroti Nawayogi dan juga pemirsa. Di antaranya adalah apa saja alasan dari bangunan ini runtuh. Yang pertama adalah kesalahan SOP, sehingga pemerintah Turki saat ini sudah menetapkan 131 tersangka, mulai dari developer ataupun juga pengembang, kemudian juga kontraktor yang tidak sesuai untuk melakukan konstruksi bangunan. Sementara itu, dapat kami sampaikan bahwa struktur bangunan yang ada di kota Kahramanmaras ini bawahnya merupakan air, sehingga sangat mudah terguncang apabila ada goyangan dan juga hancur. Dapat kami sampaikan hingga dengan saat ini, Nawayogi dan juga pemirsa, sudah ditemukan ada lebih dari 38.000 masyarakat Turki tewas dari diperkirakan 100.000. Artinya masih banyak jenazah-jenazah yang bisa ditemukan begitu, dan harapan kita bersama bahwa evakuasi ini bisa berjalan dengan lancar. Bukan tidak mungkin, Nawayogi dan juga pemirsa, di kanan kiri saya di bawah tempat saya berpijak saat ini ada jenazah yang belum ditemukan. Oleh karena itu saya sangat berhati-hati di sini, dan dapat kami gambarkan kepada Anda, ini merupakan kota Kahramanmaras yang menjadi titik pusat gempa. 90% ini sudah hancur dan juga luluh lantah. Ada hal yang perlu kita soroti sebagai masyarakat Indonesia, karena Turki dan juga Indonesia memiliki kesamaan. Kita berada pada negara yang di atas lempeng bumi, yang bisa bergerak terus-menerus, sehingga mitigasi bencana dan juga kewaspadaan perlu kita tingkatkan. Artinya kita bisa belajar dari Turki. Dan satu hal, Nawayogi dan juga pemirsa, kami meminta doanya agar masyarakat Turki diberi ketabahan. Setiap kami terlelap tidur di kota Kahramanmaras, ini kami merasa apakah ini hari terakhir kami, karena sudah ada lebih dari 2.400 gempa susulan. Setiap kami tidur, kami sempat merasakan gempa-gempa kecil, dan kami selalu berdoa kepada Tuhan semoga masyarakat Turki diberikan ketabahan dan juga dilindungi, serta sebagai satu-satunya media Indonesia yang ada di kota Kahramanmaras, ini kami juga turut prihatin akan semua kondisi yang terjadi, dan berharap kita sebagai negara sahabat dari Turki ini bisa terus memberikan bantuan melalui BNPB dan juga Duta Besar Indonesia. Baik, Camar, kami juga mendengar ada informasi bahwa masih terdapat 2 WNI yang belum ditemukan. Apakah ini betul, Camar? Lalu bagaimana dengan proses evakuasi lanjutan rencananya? Baik, Nawayogi dan juga pemirsa, sekitar 15 menit yang lalu kami mendapatkan informasi dari rekan kami, Davi Pratama, di provinsi lain. Memang betul, di Provinsi Antakya terdapat 2 WNI lain yang belum ditemukan, namun Duta Besar ini belum memberikan statement resmi dan juga untuk identitas masih dirahasiakan. Informasi terakhir yang kami dapat, di kota Kahramanmaras sudah ditemukan 2 orang WNI, yang mana ini seorang ibu bernama Nia, berasal dari Bali, dan meninggal satu keluarga bersama dengan suami dan juga anaknya, dan sudah dievakuasi, kemudian juga sudah dimakamkan di pemakaman massal kota Kahramanmaras. Kami kemarin sempat mengunjungi pemakaman massal di kota Kahramanmaras, namun pihak setempat dari AFAD, utamanya dari Badan Penanggulangan Bencana Turki, ini tidak mengizinkan untuk melakukan peliputan karena alasan masih berduka dan juga menghargai privasi dan juga bagaimana nantinya proses yang dilakukan ini tidak boleh diliput. Sehingga yang dapat kami sampaikan tadi, Nawayogi, masih ada 2 WNI lagi
di provinsi lain yang saat ini masih dilakukan pencarian, dan kita harapkan bersama bahwa evakuasi berjalan dengan lancar. Salah satu kendala di sini adalah masalah cuaca. Nah, Yogi, saat ini saya menggunakan 5 lapis pakaian, namun masih terasa dingin. Di sini sekitar -5, dan itulah yang dilakukan oleh para petugas untuk bisa berjibaku bergantian untuk menghangatkan diri, kemudian juga melakukan evakuasi. Kita harapkan semua berjalan dengan lancar, dan salah satunya adalah bagaimana nantinya akses di sini yang sangat sulit, sehingga proses evakuasi ini memang sedikit berjalan alot karena bisa dilihat semuanya sudah hancur. Sekali lagi 90% kota Kahramanmaras ini sudah hancur, dan kita harapkan bersama sekali lagi bahwa proses evakuasi bisa dilakukan dan sehingga jenazah-jenazah yang berada di keruntuhan puing-puing ini bisa segera dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Sementara demikian, Nama Yogi. Baik, terima kasih Chamar Hayanda atas informasi dari Anda. Tetap hati-hati dan selamat kembali bertugas, jaga kesehatan selalu.